Halo teman-teman, balik lagi di Boy 91. Kali ini rehat sejenak dari dunia perkereta-apian karena masih proses pembuatan layout. Jadi saya coba merakit RC MN128 Jeep Rubicon atau RC Off-Road. Jadi Jeep ini yang sebetulnya sudah booming beberapa tahun lalu ya. Tapi saya masih tertarik dengan Jeep ini ya, karena bisa dibilang dengan harga yang relatif terjangkau untuk kelas hobi, Jeep ini punya detail yang sangat bagus. Kedua, secara spare part upgradeannya itu tersedia banyak banget. Nah, jadi memang Jeep ini kalau menurut saya dengan kualitas bagus, cuman perlu beberapa upgrade perbaikan ya, terutama di bagian koplernya karena ini yang punya beban paling besar untuk meneruskan daya dari motor ke roda. Jadi si kopel ini yang sering dol atau slack atau apa ya bahasa bengkelnya itu, sengklek. Nah, itulah semacam itu. Jadi ini yang akan saya upgrade, makanya saya cuman beli sasisnya aja. Kemudian ini bagian wheel hexnya juga untuk meneruskan putaran roda, dia sering dol, apalagi kalau di medan berat, apalagi yang makainya ugal-ugalan. Kemudian untuk shock breakernya pun dia belum oil shock. Nah, jadi kalau kita tekan ini dia ngebanting, atau apa ya bahasa engineeringnya itu, ampul-ampulan cuy. Oke, jadi dari mulai gearbox akan saya ganti, kemudian kopel karena sering dol. Untuk center box itu apa ya, opsional, kalau kalian mau ganti silahkan. Cuman kalau menurut saya yang paling wajib itu kopel, gearbox, kemudian wheel hex, kemudian gardan. Ini juga sering dol. Kemudian center C blocknya pun akan kita ganti. Nah, kalau untuk frame itu nggak usah juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita butuh motor 2430 brushless. Saya pakai 2400 kV. Dan ini sudah sepaket ya sama ISC AM32 brushless juga 45 ampere. Wih, keren sih. Jadi untuk ningkatin performannya, karena nantinya bobot akan semakin berat karena mau pakai part-part metal. Lanjut yang ketiga, motor gearbox. Ini gearbox yang sering dol juga, saya ganti pakai yang metal, sudah full bearing juga. Dia punya coupling, pair coupling dan baut adjusternya buat pengaman kalau suatu saat nanti dia stuck ya. Kemudian drive shaft metal yang tadi saya bilang ini yang sering dol. Kemudian transfer gearbox atau transfer case metal full bearing juga. Kemudian gardan axle metal satu set ya, dia sudah full bearing, full gearbox metal beserta casing metal juga. Dan ini memang untuk berat mobilnya akan bertambah berat. Ini sepaket juga ya sama gardan bagian depan beserta pull rod dan push rodnya. Lanjut untuk link rod saya pakai metal juga, kemudian bracket absorber dia yang menahan beban berat bobot dari mobilnya. Kemudian center box saya pakai metal, opsional juga ya. Nah, ini untuk oil shock saya pakai panjang yang seukuran dengan bawaan aslinya. Dan saya dapat oil shock MJX Hypergo yang panjangnya sama 65 mili. Lanjut untuk servo saya pakai cordless 35 kilo lengkap beserta arm metal, kemudian hex combine metal juga 12 mili beserta pin, kemudian bearing set untuk spare part, kemudian servo mount metal juga, kemudian oil shock 800 CST. Nah, untuk pelek saya pakai 1,9 in dengan bedlock ya, biar lebih keren lah. Kemudian untuk ban, nah ini untuk meningkatkan performa saya pakai Tarantula ukuran 90 kali 35 mili. Untuk ban saya pakai yang soft untuk traksinya biar bisa lebih bagus. Dan dia nggak terlalu beda jauh ya besarnya. Dan menurut saya 90 mili ini bisa bilang paling besar lah, paling ideal untuk upgrade ban. Lanjut power pun saya naikkan pakai baterai 3S 3000 mAh, ukurannya lumayan besar cuy.
Lanjut 2S untuk baterai remote. Kemudian bumper saya pakai metal juga, sudah di custom dengan cat warna hitam dok biar lebih sangar. Nah ini biar lebih makin sangar lagi, saya pakai Angry Grill custom juga dengan cat warna hitam dop dengan list warna oranye biar aura angry-nya keluar. Lanjut transmitter saya pakai yang standar bagus lah dengan harga terjangkau, Dambo RC X6F tapi tanpa giro ya. Dia cukup lengkap, ada fitur trimming juga, lumayan lah untuk kelas menengah tapi punya kualitas bagus. Oke lanjut, kita copot semua part-part yang akan kita upgrade, dari mulai shock, kemudian absorber atau bracketnya, kemudian gearboxnya kita copot karena mau diganti juga beserta kopel, transfer case, center block atau center wave block beserta gardannya kita lepas. Lanjut, yang pertama kita mulai dari jantungnya dulu. Motor cordless kita pasang ke gearboxnya, harus pas ya, sesuaikan dulu clearance-nya, jangan terlalu longgar atau terlalu kencang. Kemudian jangan lupa kita kasih pelumas. Lanjut kita pasang dulu untuk bracketnya. Nah ini jangan kebalik ya, bagian radiusnya harus berada di bagian luar. Oke, nah yang pertama kita pasang center blocknya dulu, kemudian pull rod kita pasang biar enggak ribet nanti untuk pasang gearboxnya. Kemudian pasang transfer case, tapi jangan dulu dikencengin, yang dikencengin cuman bagian gearbox dan motor dulu, karena kita mau setel kopelnya. Posisikan dia sudah pas dulu biar nggak ada tarikan. Kalau sudah pas baru kita kencangkan bagian transfer case. Oke, sudah dari gearbox motor ke transfer case beserta kopel sudah terpasang. Nah ini lanjut untuk gardan. Ternyata clearance dari bearing ke housingnya ini ngoblak cuy, jadi dia rentan stuck kalau posisinya nggak tepat di tengah karena oblak. Ini harus dibenahi terlebih dahulu nih, ini rawan stuck asli. Nah ini sudah saya perbaiki, nanti cara perbaikannya di next video ya. Oke, berputarnya sudah center, berada di tengah, karena kalau dia nggak center nanti si gearnya bisa misalignment dan stuck dan cepat aus juga, motor pun berat kasar. Oke lanjut, pasang kopel dari gardan ke transfer case. Nah ini juga nanti bakal sering ada kendala tuh baut kopel. Oke kita lanjut dulu, pasang servo mount beserta servonya 35 kilo cukup sih, 25 kilo juga cuman saya biar nggak nanggung lah. Oke lanjut, pasang oil shock MJX Hypergo, keren nih. Kemudian pasang arm metal. Oke sudah pas, kita tes nggak ada menyentuh atau menabrak, sip, pas banget ini shock breakernya. Lanjut pasang gardan bagian belakang. Nah ini baut kopelnya ini yang tadi saya bilang tengah jalan itu dia sering kendala copot atau lepas. Oke untuk shock bagian belakang sudah dipasang juga, di atas halus, nggak menghentak, dia mantap ya, empuk banget. Nah lanjut kita pasang ban ke velgnya. Mengkilap cuy. Kita lepas dulu velg bagian depan dan belakangnya. Nah pertama kita masukin dulu bedlocknya di bagian tengah ban. Posisikan si bedlock ini harus benar-benar pas berada di tengah-tengah ban ya, dia jangan sampai ngejepit busanya juga, jadi harus pas posisinya di tengah. Kemudian pasang velg bagian luar, cukup mudah sih,
tapi harus teliti juga. Lanjut pasang bagian belakang, kemudian pasang baut, tapi jangan dikencangkan dulu ya, sekedar pasang baut secara berseberangan. Fungsinya buat apa? Kita pastikan dulu posisi ban ini benar-benar pas. Si lingkarannya kita lihat dulu nih, sudah pas seimbang atau belum. Yang belakang juga dicek, jangan sampai si bannya ada yang kejepit gak rata. Kemudian baru kita kencangkan, itu pun kencangkannya harus pelan-pelan dan secara bersilangan ya, biar menghindari posisi si velgnya ini miring. Nah kayak gini, secara bersilangan tapi pelan-pelan. Oke, kalau sudah tinggal kita pasang ke gardannya. Pertama pasang dulu wheel hex beserta pinnya. Nah ini yang kata saya tadi buat meneruskan daya dari as ke roda. Dia kalau yang bahan plastik itu sering dol atau slack. Kita kencangkan. Sip. Tes beloknya. Mantap. Tes shock breakernya. Kita lihat jangan sampai ada yang nabrak ya. Nah ini untuk baterai, karena saya pakai kapasitas besar, nggak muat di bagian baterai traynya, kepaksa harus saya coak atau potong biar dia bisa masuk. Plek. Nah masuk pas ini pun. Kita coba connect ke bagian ESC dan motornya, kemudian connect bagian servo dan ESC ke receiver. Oke, pasang dulu lah bumpernya. Klak. Sip. Oke, kita coba nyalakan. Kita tes dulu ya, jangan dulu di tes running di medan, kita tes secara bebas dulu buat mastiin ini udah berfungsi dengan baik atau enggak. Nah kalau kalian dengerin tuh suaranya ada suara berisik kasar, ini posisi kopel masih belum pas, posisi bearing ke housing masih belum center, kemudian posisi gearboxnya pun juga masih belum pas ini, makanya berisik. Nah kalau kalian lihat nih, ban yang belakang pun masih geol nih. Nah ini masangnya belum pas juga. Kemudian kopel pun bisa kalian lihat masih geol, artinya nggak pas center, nggak konsentrik kalau bahasa apanya, bahasa engineeringnya itu. Kalau servo nggak ada masalah lah. Nah ini yang harus diperbaiki dulu. Oke, kalau sudah kita coba tes pelan-pelan dulu. Nah bagusnya ini ESC sama motor brushlessnya ini, pada saat dia rolling pelan, ESC nya sama motornya nggak berisik cuy. Terus dia dipakai langsung ngabret pun oke ternyata. Nah ini muncul yang kata saya tadi bilang, ketika main ugal-ugalan baut kutu atau baut koplernya ini lepas cuy. Kemudian baut gearbox yang dari motor pun lepas. Nah nanti untuk perbaikannya di next video ya, sekalian perbaiki posisi bearing yang ke housingnya ini biar nggak ngoblak. Kemudian biar posisi si kopel terhadap asnya itu bisa konsentris atau nggak geol lah bahasa kasarnya. Nah ini untuk shock ternyata masih terlalu keras ya. Kalian bisa lihat ampul-ampulan, perlu dikurangin lagi olinya biar lebih smooth. Oke, kalau untuk servo aman, nggak ada masalah. Ini kita tes lancar jaya. Cuman bagian dari motor sampai ke gardan itu yang sering bermasalah kalau pakai gearbox ini. Jadi mesti benar-benar apa ya, masangnya itu presisi. Posisi kopel terhadap as harus konsentris atau posisinya tepat center di tengah. Kemudian clearance bearing, clearance
Clearance dari gearbox itu harus pas juga, nggak boleh ngoblak dan nggak boleh terlalu kenceng juga. Nanti next video akan saya coba review ya cara perbaikannya. Ini juga belum saya tes di medan sesungguhnya karena nggak ada yang ngajak mabar. Belum lah, pendatang baru saya, terlalu sering main kereta, jarang main mobil. Tapi ternyata seru juga main mobil. Awalnya saya niat buat beliin anak, malah dimainin sama bapaknya. Gak apa-apa lah, yang penting semua happy. Lupa itu ESC pun masih ditaruh di bawah. Oke cuy, sekian untuk perakitannya ya. Untuk perbaikan kemudian rolling atau test drive di medan off-road nanti insya Allah di next video. Oke bro, semoga menghibur. Kalau ada kekurangan ya mohon dikoreksi di komentar. Kita sama-sama happy aja lah. Sampai jumpa lagi.